Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching. Perkenalkan, saya Nina Supriyanti dari SDN Dukuh 2. Saya Rizka Yanti dari SMKN 1 Paron. Saya Sunnur Aini dari SDN Kedung Gudel 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sun. Waalaikumsalam Bu Rizka. Sehat Bu Sun? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan observasi ya Bu, terkait studi penilaian yang akan saya terapkan ketika nanti Bu Sun menerapkan coaching. Di antaranya nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian nanti bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coach. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang pertama, saya bisa menggunakan aktif. Yang kedua, hadir penuh. Yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan. Baik, kemudian berikutnya adalah di antara ketiganya tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Tentunya yang menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang akan Ibu terapkan pada coaching hari ini? Tentunya ya coach itu bisa menemukan ide-ide atau langkah-langkah yang akan diambil. Baik, sudah siap untuk melaksanakan coaching ya Bu Sun? Siap Bu Rizka. Ya, selamat coaching ya Bu Sun. Ya Bu Rizka. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Sun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sun. Saya kurang bersemangat hari ini. Kira-kira apa yang membuat Ibu kurang semangat? Ada salah satu dosen kelas itu kurang semangat dalam belajar. Kemudian setiap kali saya kasih tugas itu tidak pernah menyelesaikan tugas itu, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya masih berpikir anak ini harus saya pakai. Kira-kira apakah Bu Nina sudah menemukan penyebab dari masalah ini? Sebenarnya sudah, saya sudah menemukan permasalahan anak ini. Ternyata dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu teksnya terlalu panjang, termasuk dalam soal-soal keseharian itu teksnya panjang, sedangkan anak ini ternyata tidak suka membaca buku. Jadi kendalanya di situ. Nah, setelah Bu Nina amati, menurut Bu Nina bagaimana? Setelah saya amati, langkah yang ingin saya ambil khusus, saya ingin tetap anak ini aktif dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia. Kemudian anak ini menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Kira-kira apa langkah yang Ibu Nina ambil? Langkah yang ingin saya ambil, saya sudah melaksanakan game. Kemudian saya buat kartu bergambar, kemudian menjadi kartu berantai atau membentuk kata-kata berantai dalam kegiatan games di kelas. Ternyata tanpa saya duga, anak ini juga aktif, terlihat bahagia, kemudian tertarik dengan kata-kata yang dibuat oleh teman-temannya, saling lempar kata, dan anak itu kelihatan semangat. Jadi saya akhirnya menemukan, ternyata anak ini pengennya kegiatan pembelajarannya itu kegiatan pembelajaran yang inovatif, kemudian kreatif, kemudian pengennya dikemas dalam hal-hal yang menarik seperti itu. Luar biasa ya Bu Nina. Kira-kira jika di rating itu kira-kira di angka berapa? Kalau menurut saya akhirnya sekitar 8 atau 9. Iya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan yang lain Bu?
Pada kegiatan ini saya pengennya mendapatkan dukungan dari yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian yang kedua teman atau rekan sejawat, dan terakhir saya tentunya untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran ini saya ingin kedua orang tua atau wali siswa ini ikut aktif supaya anak ini dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang saya inginkan. Kira-kira kapan Bu untuk memulai? Saya pengennya secepatnya, paling tidak minggu depan ini sudah saya mulai mengeksekusi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya kemas dengan kegiatan bimbing yang menyenangkan di menarik. Semoga kegiatannya lancar ya Bu Nina. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan Bu Nina? Untuk sementara baru seperti ini permasalahan saya di sini, semoga saya dapat menyelesaikan permasalahan ini. Jika ada waktu, ada permasalahan baru, maka saya minta waktu dari Busun untuk mendengarkan cerita saya. Seperti itu. Sementara ini dulu. Baik Bu Nina, ya saya juga sangat senang ya Bu mendengar cerita dari Bu Nina. Semoga kita tetap bisa bercerita kembali. Demikian ya Bu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Busun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sun, kita sudah di akhir acara. Saya ingin menanyakan hasil observasi setelah melaksanakan coaching. Ya Bu. Pertanyaan saya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian coaching yang Ibu lakukan tadi? Saya sudah melaksanakan hari ini dengan menggunakan alat time. Baik, tadi setelah saya amati ketika Bu Sun coaching dengan Bu Nina, Bu Sun sudah melaksanakan yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Sun amati. Kemudian Bu Sun juga sudah melakukan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Nina bisa menggali ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian pertanyaan terakhir saya Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah melaksanakan coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan alutsista untuk yang coaching berikutnya biar akan pelatihan coaching saya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Sun. Semoga ke depan Bu Sun bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching bersama rekan sejawat ataupun bersama siswa. Saya akhiri ya Bu Sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Busun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai praktek coaching kali ini Bu Nina, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan atau pertanyaan yang terkait publik penilaian kita kali ini. Jadi sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching hari ini saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu ada dulu, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kedua, di antara ketiganya itu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan di buku. Yang ketiga, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin dicapai pada coaching tadi? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi serta menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bu. Nanti bisa dilanjut untuk langsung melakukan coaching. Silakan amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam Bu Nina. Alhamdulillah kabar saya baik. Saya agak sedikit galau ini Bu Nina. Kenapa Bu? Kok galau-galau, ada apa? Saya punya permasalahan di rumah sama anak-anak.
Permasalahannya apa kalau saya tahu? Anak saya itu tidak aktif sama proses pembelajaran. Tidak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan apa yang bisa sampai dalam ngobrolnya dengan saya ini? Setelah ngobrol dengan Bunda ini, saya harapkan saya punya solusi bagaimana anak-anak saya itu bisa lebih aktif sama proses pembelajaran. Berarti pengennya anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian apa yang akan dilakukan kita untuk menentukan? Begini ya Bu, masalah saya itu begini. Saya itu mengajar kelas 10 PKR. Kita tahu sendiri ya, Pak, PKR itu semua laki-laki. Saya itu sudah berusaha melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan melaksanakan PBL. Di program Islam itu kan anak-anak dikelompokkan dalam belajar dengan kelompok. Saya itu sudah mengatur sedemikian rupa biar anak-anak itu bisa aktif dalam kelompok. Tetapi ternyata masih ada anak yang tidak aktif dan sering mengganggu temannya dalam satu kelompok itu selama pembelajaran. Itu permasalahan saya. Ada lagi? Ya itu, mungkin itu. Dan saya ingin menjadi apa ya penyebabnya dari permasalahan. Kemudian langkah apa yang akan diambil oleh Rizka? Nah ini saya juga setuju. Saya tuh menganalisis apa ya penyebabnya anak-anak saya itu kok mengganggu temannya selama proses diskusi. Oh ya mungkin setelah saya ingat-ingat itu sebelum melaksanakan PBL itu kan saya membuat materi prasarat. Jadi sebelum hari-hari pembelajaran itu saya menyiapkan materi prasarat yang saya share ke anak-anak. Padahal sudah seperti itu. Tapi masih ada yang tidak. Mungkin materi prasarat yang saya buat itu kurang menarik. Kemudian ketika mereka itu belajar materi prasarat itu mereka jadi tidak terlalu memahami, sehingga pas pembelajaran utama mereka itu tidak bisa, akhirnya mengganggu temannya itu. Selanjutnya ada lagi Mungkin kelompok kan itu belajar berkelompok. Saat kelompok itu kan saya melaksanakan di fasenya PBL itu ada mengamati siswa-siswa dalam kelompok. Ketika saya amati itu ternyata ada dalam satu kelompok itu ada siswa yang mendominasi pembelajaran, sehingga anak tersebut itu mengerjakan semua tugas kelompok. Nah yang lain itu menganggur. Nah yang nganggur itu mengganggu temannya atau mengajak ngobrol. Jadi masih ada sifat individualis dalam kelompok tersebut. Berarti terus dari permasalahan tersebut dukungan apa yang Rizka harapkan? Dan mungkin dari situ tuh saya belajar, mungkin saya tadi membuat materi prasaratnya itu belum pas, belum sesuai. Kemudian mungkin saya dalam membuat kelompok itu tidak memperhatikan kebutuhan belajar, sehingga kedepannya saya itu lebih bisa membuat kelompok yang sesuai dengan minat belajar mereka, sehingga nanti dalam satu kelompok itu bisa membantu teman yang kesulitan atau tutor gitu ya. Ya untuk tutor supaya itu jadi solusinya. Kemudian saya ingin dukungan dari yang pertama mesti siswa sebagai subjek pembelajaran saya, kemudian dukungan dari rekan sejawat. Jadi nanti saya akan membuat rencana pembelajaran sebelum saya praktekkan di kelas itu saya akan konsultasikan dengan guru senior sehingga nanti itu bisa berjalan lebih baik. Berarti kira-kira konsep yang disampaikan oleh Rizka tadi akan dilaksanakan apa? Ini masih MPLS tuh, mungkin minggu depan itu saya melaksanakan merencanakan pembelajarannya, konsultasi dan menyiapkan KPD dari semuanya itu. Kemudian minggu depan, jadi minggu kedua itu mungkin saya akan menerapkan pembelajaran itu di kelas. Berarti selamat bertugas Rizka, semoga apa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada masalah lagi yang ingin disampaikan? Ini sudah sedikit tercerahkan itu sudah seperti ini ya, terima kasih. Berarti sedikit banyak tujuan dari kegiatan kita kali ini sudah membuat Rizka enteng seperti itu ya Rizka ya. Kemudian sudah tidak ada lagi masalah. Selanjutnya saya mohon izin mau
selanjutnya. Terima kasih Bu Nina atas waktunya. Terima kasih Bu Rizka. Kemudian saya pengen menunggu perkembangan dari eksekusi yang dilakukan Bu Rizka minggu depan. Saya pengen dibisi lagi perkembangannya apa, begitu nih Bu Rizka ya. Siap, nanti kalau sudah saya dapat jelas saya akan mengajak Bina untuk mengkonsultasikan yang sudah saya lakukan. Iya, terima kasih. Demikian Bu Rizka, saya pamit dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu. Nah, setelah coaching tadi ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching tadi? Pada saat melaksanakan coaching saya sudah menggunakan alur delta secara runtuh. Ya, setelah saya amati tadi saat Nina melaksanakan coaching, sudah menanyakan pertanyaan berbobot, hadir penuh dan menanyakan secara aktif. Itu sudah dilakukan. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang akan dilakukan atau dikembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Oke, saya pada kegiatan coaching ini saya akan lebih memahami proses delta sehingga saya bisa melaksanakan coaching ke depannya dengan lebih baik dan lebih berarti, sehingga coaching saya akan lebih baik dari coaching hari ini. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Nina. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nina. Sebelum melakukan kegiatan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal yaitu terkait rubrik penilaian. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Rizka siap. Rubrik saya ingin menyampaikan rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian observasi nanti ada 3 bagian. Yang pertama itu apakah kegiatannya sudah sesuai dengan alur delta, kemudian apa sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang terakhir adalah apa yang sudah dilakukan oleh coach dalam menjawab pertanyaan. Kemudian 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Rizka. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama hadir penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Pertanyaan yang kedua, di antara ketiga itu tadi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Rizka yang bagaimana? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin dicapai pada kegiatan coaching ini? Saya ingin coach saya itu bisa menggali potensi-potensi dirinya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Rizka telah menjawab beberapa pertanyaan yang ingin dilakukan. Kemudian selamat melakukan coaching, semoga sukses Bu Rizka. Terima kasih Bu Nina. Selamat pagi Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rizka. Kemudian tumben Bu Sur mengajak saya ngobrol hari ini, kira-kira apa ini, ada kepentingan apa ini Bu Sur? Ada sedikit masalah di sekolah Bu Rizka. Bu Sur ada masalah ya? Terlihat dari wajah Bu Sur ini. Yang biasa Kalau boleh tahu tujuan Bu Sur mengajak ngobrol saya hari ini apa? saya ini masalah sehari-hari dan solusi. Itu ya Bu. Saya bisa menanyakan cerita Bu Sur. Iya Bu Rizka, jadi gini Bu Rizka.
saya itu di sekolahan saya karena saya sekolah sekolah dan saya juga di kelas saya yaitu di kelas 3. Nah, saya itu kurang fokus dalam mengajar. Baiklah, jadi Bu Sun ini sebagai guru dan sebagai operator, sebagai wali kelas seperti itu ya Bu. Kemudian Bu Sun merasa kurang fokus dalam mengajar. Kira-kira Bu, kalau boleh tahu apa Bu penyebabnya Bu sendiri nggak fokus itu? Penyebabnya saya kurang bisa bagi waktu antara saya belajar dan saya Jadi permasalahannya itu kurang bagi waktu ya. Kira-kira bagaimana ini langkah Bu Sun agar bisa membagi waktu sehingga tugas Bu Sun tidak terbatas dan sebagai guru serta wanita sendiri dapat berjalan. saya akan pertama yang membagi waktu itu dengan baik yaitu antara saya mengajar di kelas dan saya sebagai operator gitu. Kemudian saya ingin tanya Bu, kira-kira bagaimana langkah Bu Sun ini untuk membagi waktunya? Langkah yang saya ambil tentunya saya akan membagi waktu saya dengan baik antara saya sebagai operator, yang kedua tanggung jawab saya sebagai guru di kelas saya. Saya fokuskan ke sebagai guru di kelas ya Bu. Sebagai guru otomatis Bu Sun kan mempunyai murid yang harus diajar ya. Kemudian apa nih Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan terkait pembelajaran yang akan Bu Sun lakukan? Saya akan lebih pas saya ada kerjaan saya sebagai operator, saya mungkin kalau di dalam kelas itu akan menampilkan video-video yang menarik Bu, agar anak-anak itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi Bu Sun ini berencana ingin menayangkan video yang menarik saat proses pembelajaran. Kemudian apalagi yang akan Bu Sun lakukan selain melaksanakan video pembelajaran atau membuat pembelajarannya atau menggunakan video pembelajaran ini? Saya akan mengikuti diklat ataupun saya akan mengupdate informasi yang lebih untuk biar saya itu lebih bisa berkembang saya sebagai mengajar di kelas. Dari Bu Sun, berarti ini Bu Sun mau mengikuti diklat sehingga nanti Bu Sun itu lebih bisa mengatur waktu ya Bu, bagaimana memanajemen waktu itu maupun sebagai operator. Jadi itu pertanyaan ini, apa Bu komitmen yang akan Ibu Sun lakukan agar bisa menjalankan tugas dua-duanya, baik sebagai guru maupun sebagai operator ini? Komitmennya apa? Komitmen saya ya tentunya saya konsisten Bu. Jadi saya konsisten untuk mengatur waktu itu dengan baik ya Bu. Dan saya sebagai operator maupun mengajar di dalam kelas. Kemudian setiap Bu Sun mau melakukan komitmen kan berarti selalu ada seseorang atau ada butuh dukungan ya Bu ya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan itu dukungan dari mana saja atau dukungan apa saja nih yang Bu Sun butuhkan agar bisa melaksanakan apa yang Bu Sun rencanakan. Dukungan yang saya lakukan itu ini pertama sebagai kepala sekolah ya Bu. Saya ingin ada tambahan tenaga sebagai operator agar saya bisa lebih fokus di dan kedua dari sejarah ada saya ada tugas operator, saya ingin bahkan sejarah saya ingin menggantikan sebentar untuk menunggu anak-anak agar tidak ramai di dalam kelas Bu. Bu, tadi berarti dukungan dari kepala sekolah ya. Nah, kira-kira Bu, kapan waktu yang akan Ibu lakukan atau kapan ini waktunya untuk menerapkan tadi ngobrol ya, tentunya ngobrol dengan kepala sekolah agar dijalankan pengganti atau peralatan baru, dan juga kapan untuk menerapkan pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran? Secepatnya Bu Ika, kira-kira nanti minggu depan ini sudah saya mulai. Semoga apa yang Bu Sun rencanakan bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bu Sun? Apakah masih ada yang mengganjal di hati Bu Sun?
Cukup Rizka, alhamdulillah saya sudah lega dan saya sudah menemukan solusi yang harus saya ambil di situ. Jadi sudah cukup ya Bu Sudah, Sun. Bu. Terima kasih Rizka sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya Rizka. Sama-sama Bu Sun. Kita ketemu lagi di kesempatan yang datang. Saya tunggu ini nanti kabar baiknya terkait bencana-bencana yang Bu Sun lakukan. Ketika nanti sudah terlaksana, nanti kita bisa ngobrol kembali ya Bu. Ya Rizka. Nanti saya tunggu kabar dari Bu Sun untuk kita bisa ngobrol. Mungkin itu saja ya Bu Sun. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya ingin melakukan pertanyaan yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching? Yang sudah saya lakukan tadi adalah saya sudah melaksanakan coaching dengan prosedur kita, mulai dari identifikasi, kemudian melaksanakan menanyakan rencana aksi, kemudian tujuan juga sudah saya laksanakan. Setelah saya amati tadi saat Bu Rizka melakukan coaching dengan Bu Sun, sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir penuh dan mendengarkan secara aktif sudah dilakukan. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu lakukan setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya, saya ingin mengembangkan pemahaman saya tentang alur cerita sehingga ke depan saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, sehingga saya bisa menggali ide-ide atau solusi dari permasalahan coaching saya sehingga mereka dapat menemukan permasalahannya sendiri. Ya. Baik Bu Rizka, terima kasih ya. Semoga kedepannya Bu Rizka lebih memahami langkah-langkah coaching tadi sehingga ke depan lebih meningkat lagi coachingnya untuk rekan sejabat. Demikian Bu Rizka, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.